Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan tentang database. Di sini eh, masuk ke dalam ERD, Entity Relation Diagram. Apa sih apa sih ERD itu? Nah, di sini saya sudah buat catatan, ada buat slide show materinya. ERD sendiri adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data atau tabel dalam basis data atau database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi atau simbol. Nah, di bawahnya ini simbol-simbol atau notasi dari ERD sendiri gitu ya. Kelihatan ya. Nah, ini notasinya ini kalau misalkan bentuknya seperti ini, dia berarti entity sendiri adalah objek gitu ya. Dia bisa manusia, bisa benda. Ya, entity itu objek. Terus di sini which entity atau entitas lemah. Nah, terus yang ketiga, simbol seperti ini adalah relationship ya, belah ketupat. Terus ini belah ketupat di dalamnya ada juga, itu namanya identifying relation gitu ya. 5 atribut, 6 atribut primary key. Nah, di sini atribut primary key di sini ada garis bawah gitu ya. Nanti di bawah sudah saya buat itunya. Kalau misalkan dia tidak ada garis bawahnya di fieldnya atau di atributnya, biasanya menggunakan simbol bintang. Nah, terus di sini yang ketujuh, simbol dari atribut multi value gitu ya. Terus di 8 di sini atribut composite, di 9 atribut derivatif gitu ya. Nah, terus dari masing-masing ini saya cuma hanya menjabarkan dua karena yang sering digunakan ini gitu ya. Entitas sendiri di sini, entity merupakan objek yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Atribut sendiri atribut ya. Jadi ini sama ini nih. Ya, simbol entity sama simbol atribut. Nah, ini penjelasannya. Entitas atau entity ya. Terus atribut, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut gitu. Nah, terus di bawah, nah ini contohnya seperti ini ya. Jadi di sini saya buat sebuah ERD. Di sini ada ERD-nya, entitasnya di siswa ya. Di siswa sendiri itu ada di entitas siswa itu ada NIS, ada nama sama alamat. Terus di sini di tabel mata pelajaran ada kode mapel sama KKM. Dan perhatikan di setiap uh, entitas di setiap atribut ya pasti ada bintang gitu ya. Nah, kalau bintang satu ini itu dia unik atau disebut primary key gitu ya. Terus di sini eh, table mapel ini ada juga bintang ya, dia berarti primary key gitu ya. Terus nah ini ada relasi, simbol relasi, di mana di sini ada ampu. Di ampu sendiri itu dari masing-masing entitas ini, primary key dari setiap entitas ini masuk ke dalam sini, ke dalam
atribut ampu. Jadinya NIS kode mata pelajaran, dan di ampu sendiri memiliki primary key yaitu ID ampu gitu. Nah ini sini harusnya NIS ini titik bintangnya 2 ya, karena dia foreign key, kata kunci tamu, ini kata kunci tamu gitu, atau foreign key. Nah di sini juga sama, ada dua ya, ada dua ERD saya buat karena nanti kita akan praktekkan cara membuat tabel ini sama tabel ini dan muncul tabel ini gitu. Nah konsep dari ERD itu sebenarnya kalau kita kalau kita logikakan atau kita gambarkan ke sehari-hari kita, itu kita ibaratkan dia tabel induk gitu ya, tabel induk atau tabel master. Ini jadi tabel siswa sama mapel ini adalah tabel master gitu ya. Nah ini yang ampu menjadi tabel relasi kayak gitu. Ciri-ciri dari tabel master, bintangnya hanya satu gitu ya, bintangnya satu. Di sini ada kode unik NIS. Sedangkan di tabel mapel saya buat kode uniknya itu kode mapel. Nah muncul tabel ampu, di mana tabel ampu ini mempunyai kode unik ya, yaitu ID ampu, ini primary key, dan NIS dia foreign key atau FK gitu ya. Ini FK juga, ini PK, F ya, primary key sama foreign key gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ini misalkan tabel bapak, terus ini tabel ibu, setelah sudah digabungkan akhirnya muncullah tabel anak gitu. Jadi relasi ini muncul setelah bapak dan ibu bersatu gitu ya. Jadi muncullah tabel ini gitu. Jadi ini tabel induk 2, ini tabel anak. Tabel anak dari mana? Tabel anak dari siswa sama mapel gitu. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan, kita gambarkan, ini tabel bapak, tabel ibu, tabel anak gitu ya. Dia muncul karena ada ini. Sama juga yang ini juga gitu ya. Tabel siswa, tabel kelas muncul jadi kelas siswa kayak gitu. Nah ini syarat foreign key sama primary key. Pertama harus unik ya, karena ini tadi harus unik gitu. Terus tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Perhatikan, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Ini satu, ini satu, dan yang relasi pun satu primary key-nya kayak gitu. Nah, terus di sini tabel yang ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key ya, lebih dari satu foreign key. Nah contoh tadi di sini ya. Nah ini 1, 2, lebih dari satu gitu ya. Ini juga sama, lebih dari satu, ini satu. Nah ini harusnya bintangnya seperti ini nih tuh, bintangnya ada 2, bintangnya 2. Nah 2, kalau 2 ini berarti dia FK gitu, foreign key gitu ya. Nah kalau bintangnya 1 dia berarti primary key, primary key kayak gitu. Terus di sini foreign key digunakan untuk dan membuat relasi antara tabel. Nah ini ya kan, dia digunakan untuk menghubungkan antara tabel ini dengan tabel ini. Ini ampu untuk menghubungkan tabel ini sama tabel ini, munculnya dia kayak gitu. Nah itu ya. Nah di sini saya sudah buat, nah ini saya sudah buat fisikalnya mana ya. Nah ini saya sudah buat fisikal data modelnya seperti ini ya. Kalau kita
siniin, atau bisa kayak 2, saya panggil 2. Nah, ini ERD-nya dan ini fisikalnya gitu ya. Fisikalnya di sini, nanti yang ini yang bakal kita aplikasikan. Ini bakal ini yang bakal kita terapkan ke database gitu ya. Kita akan buat sebuah query ini yang akan kita masukkan. Di sini sudah dijelaskan, di sini siswa gitu ya, di sini jadi table siswa, di sini mapel jadi table mapel, siswa tetap table siswa, terus di sini kelas menjadi table kelas. Nah, di sini relasinya ini relasi menjadi satu table gitu. Ampu menjadi table siswa ampu, di mana gitu ya, di mana ini masing-masing dia mempunyai FK ya. Jadi siswa table ampu ini ya memasukkan primary key dari table siswa ke sini, terus juga table ampu table mapel memasukkan kode mapelnya ke sini. Yang tadinya PK menjadi FK, yang tadinya primary key menjadi foreign key pas di table relasi. Dan di sini pun sudah di sini juga ada dia PK-nya ya, primary key. AI di sini saya buat jadi auto increment ekstraknya kayak gitu ya. Jadi dari ERD ini, dari diagram ini kita aplikasikan ke sini, ke fisikalnya. Nanti dari fisikal baru kita terapkan ke DBMS yang kita gunakan di sini MySQL gitu ya. Semoga paham itu dari konsep ini. Jadi dari konsep ini dibuat fisikalnya atau PDM-nya, physical diagram modelnya. Setelah sudah menjadi diagram model, baru kita terapkan ke ke MySQL, ke database-nya ya. Kita terapkan. Oke, kita praktekkan langsung. Kita akan menciptakan satu database. Di dalam satu database di sini ada 3 ada 6 ya, ada 6 enggak 6 ya, 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 table yang kita akan ciptakan nanti. Nah, untuk membuat table kita harus lihat dulu ya, yang harus kita buat dulu yaitu table masternya dulu ya. Jadi itu perhatikan, di sini ada table master, table relasi, table master, table relasi. Buat ngebedain dia table master atau relasi, perhatikan di sininya gitu ya. Di setiap kolom ini dia ada FK nggak sih kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak FK, berarti dia table master, dia cuma hanya PK aja. Sama di sini juga di table siswa, perhatikan di sini gitu ya. Perhatikannya di fieldnya ini dia ada FK atau enggak. Kalau misalkan dia nggak ada FK, dia cuma hanya PK, berarti dia table master. Beda halnya kalau misalkan table relasi. Kalau table relasi, di sini kita bisa lihat ya, NIS diambil dari sini, kode kelas diambil dari sini. Nah, ini yang disebut table relasi. Dilihatnya di sini ada FK, FK gitu ya. Atau misalkan nggak ada FK, kita bisa kasih simbol bintang 2 ini atau garis bawah gitu, biar menandakan bahwa ini FK dan ini VK kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan terapkan ke PHP MyAdmin, ke database-nya ya. Oke, untuk membuat database, kita di sini saya menggunakan tampilan dari PHP MyAdmin, localhost. Nah, ini untuk buat manggilnya, buat manggil
php my admin, localhost php my admin. Nah ini ya, jadi untuk manggil GUI dari PHP admin tuh perintahnya ini. Jadi panggil browser, panggil browser silahkan mau pakai Chrome, mau pakai Firefox yang digunakan sama PC kita gitu ya. Nah ini buat manggilnya di browser ini. Nah untuk biar muncul ini, yang harus kita perhatikan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Untuk menjalankan PHP MyAdmin silahkan aja nanti klik di deskripsi atau di atas, itu sudah saya di video sebelumnya sudah saya jelaskan gimana cara biar bisa aktif ini. Oke, kita lanjut dari physicalnya. Oke ya, ini saya rasa sudah, semoga paham gitu ya, semoga paham ini dari ERD ini. Saya langsung ke physicalnya, ke PDM-nya. Nah dari PDM ini kita akan terapkan, kita akan aplikasikan ke PHP MyAdmin, ke database kita. Nah database ini, PHP MyAdmin ini dia defaultnya menggunakan database MySQL gitu ya, DBMS-nya gitu. Oke. Kita lihat di sini tabel siswa atau kelas siswa. Oh berarti ini kita langsung aja kita buat database-nya. Database-nya di sini DB generasi ada nih ya. Ini buat menciptakan database, Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Untuk menciptakan database, pas dari sini, dari awal pas kita klik PHP MyAdmin itu kita klik ini menu database. Nah, terus di sini kita ciptakan DB generasi madani. Terus kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai ini, di sini kita akan ciptakan dulu. Yang ingat, untuk menciptakan tabel ini yang harus kita buat dulu adalah tabel masternya dulu ya. Tabel master ini saya sebut tabel master, ini tabel relasi. Jadi buat buat bisa ngebedain yang mana sih table master gitu ya, yang mana sih table master sama table relasi gitu. Jadi saya sebut yang ini, yang tidak ada FK-nya saya sebut table master, yang ada FK-nya saya sebut table relasi, kayak gitu ya. Buat ininya dia warna merah kayak gitu. Oke, untuk cara membuat table sendiri di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Kita mau pakai SQL ya, kita mau pakai SQL, berarti kalau misalkan pakai SQL kita pakai perintah query-nya gitu ya, atau dengan cara cepatnya seperti ini gitu ya, pakai di sini. Nah pokoknya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan teknik-teknik menciptakan table ya, menciptakan table dari sini sama dari SQL-nya. Saya di sini akan menjelaskan langsung aja pakai di sini. Oke, di sini saya pertama kali yang saya akan ciptakan adalah tabel siswa gitu ya. Di sini tabel siswa ada 3 field. TB siswa, ada 4 jadinya. Saya ulang ya. Bisa dihapus gak? Kepencet tadi. Kepencet. Ke sini ya. Tabel siswa, TB siswa. Nah, terus di sini karena kita cuma hanya 3 field, 3 kolom. Ya kan? Di sini ada 3 kan? 1 2 3. Bentuk 3 kolom, kita langsung go.
Nah, ini kita samakan. Nice. Kita samakan pertama nis. Terus kita lihat, perhatikan di sini dia fieldnya nis, terus tipe datanya integer, lengthnya 10, dia sebagai primary key. Integer sudah, lengthnya 10. Terus kita buat indeksnya nih ya, jadi primary. Itu. Langsung kita go. Terus fields berikutnya nama. Nama, perhatikan juga di sini nama, tipe datanya char, lengthnya 20. Saya tutup aja ya. Char, lengthnya 20. Nah, untuk kan di sini banyak nih macam-macam tipe. Terus juga di sini ada char sendiri, ada char, ada char, ada varchar, gitu ya. Itu silakan di searching aja perbedaan char sama varchar di tipe data ini di dalam di dalam MySQL gitu ya. Silakan aja searching, banyak kok gitu ya. Nama 20, banyak ini 40. Terus di sini field berikutnya di sini alamat. Nah, di sini dia tipe datanya teks ya. Teks, kenapa nggak ada length? Karena dia udah otomatis. Nah, ini pakai teks. Sudah ya. Jadi kita sudah menciptakan field nis, nama sama alamat masing-masing tipe datanya ini, lengthnya ini, gitu ya. Terus yang nis saya jadikan dia sebagai primary key, ya, primary key. Setelah itu saya langsung save. Nah, sudah berhasil ya. 3 field, nis, nama, alamat. Kita ke struktur. Nis sudah menjadi primary key ya, kata kunci utama dia nih, sinis, simbolnya ini gitu ya. Oke, kita lanjut langsung. Kita balik dulu. Ini kan dia masih di tabel siswa. Kita balik dulu ke ini, kita klik dia. Terus kita ciptakan lagi table master berikutnya, kelas ya, tb kelas, tipe data 2 field, tb kelas, tipe kolomnya 2. Di sini KDKLS kan, kode kelas. Oke. Kode kelas, tipe datanya char, lengthnya 10, dia primary key. Char, lengthnya 10, dia primary key. Go. Terus field selanjutnya kelas. Terus tipe datanya char, terus lengthnya 10. Kelas, tipe datanya char, terus ininya 10. Sudah? Go. Udah ya. Udah jadi tuh ya fieldnya. Kita lihat di sini ke browser, di browser udah. Kita balik dulu ke sini ya. Kita balik dulu ke generasi madani, DB generasi madaninya, TB kelas, TB siswa. Itu udah dapat 2. Sekarang ciptakan lagi table master berikutnya, TB mapel gitu ya. Sini TB mapel. Terus berapa field? 1 2 3. Ada 3 field. Langsung di go. Terus kita ciptakan fieldnya, kode mapel char 10 pk ya. Kode mapel, tipenya
char, lengthnya 10, indeksnya primary key. Go. Terus kode maple ya, mapelnya sendiri. Terus tipe datanya char, lengthnya 30. 30. Terus di sini KKM integer, lengthnya 10. Oke ya, 1 2 3 1 2 3 saya go atau saya save. Sudah tercipta ya, sudah tercipta table maple, di mana table maple itu ada 3 field, kode maple sama KKM. Oke, kita ke sini. Nah, di sini sudah tercipta ya, sudah tercipta table 3 table master. Oke. Sekarang kita akan menciptakan 2 table relasi. Nah, untuk table relasi silakan mau yang mana dulu, yang mana duluan silakan. Mau ini boleh, ini boleh. Saya bikin table kelas siswa dulu ya. Saya pakai yang ini dulu. Oke, udah ke generasi Madani, terus ke sini. Nah, ke sini. Terus ID KLS siswa, berapa field di sini? Berapa field? 1 2 3 4. Ada 4 ya. Ada 4 field, ada 4 kolom. Kita go. Terus di sini ID class sys, saya singkat aja ya. ID class sys saya singkat. Tip datanya integer, dia 10. Terus ya, ininya. Nah, terus kita tambahin ekstrak ya. Ini kan dia ID, kita bikin otomatis saja nih. ID kelas siswanya kita bikin otomatis. Nah, ini ekstraknya AI. Terus field selanjutnya nis, terus tipe datanya integer 10. Terus kode kelas tipe datanya char, terus di sini 10. Selanjutnya jurusan saya pakai tipe datanya enum. Di sini saya masukkan karakternya RPL sama sorry, nggak pakai ini ya, nggak pakai kurung, tetap gini aja cukup. Udah ya, udah kan ada 4 field. Udah, kita save. Oke, kita buat ngerelasinya nanti ya. Kita ciptakan lagi aja dulu table berikutnya. Sekarang table TB siswa ampu. Terus berapa field di sini? 1 2 3 4. Ada 4 field. Oke. Terus di sini bikin ID ampu, integer, lengthnya 10, indeksnya primary key, terus AI. Terus di sini apa lagi? Nis ya. Nis integer 10. Terus ini lagi kode maple, tipe datanya char,
lengthnya 10. Lanjut lagi, di bawahnya nilai tipe datanya berapa, tipe datanya integer, lengthnya 10. Oke ya, kita go. Oke, dah, kita sudah mengaplikasikan dari desain fisikalnya nih, dari PDM-nya, physical diagram modelnya. Dari sini sudah kita aplikasikan, sudah kita terapkan, sudah kita ciptakan table di sini ya, di mana DB generasi Banadi di sini punya 5 table ya, 5 table, 3 table master, 2 table relasi kayak gitu. Nah, sekarang gimana caranya buat menghubungkan antara si table siswa dan table mapel, oke, atau table siswa sama table kelas. Kita sekarang ke table ini dulu ya, ke table kelas. Mana table kelas siswa ya, yang ini nih nih, table kelas siswa. Berarti kita masuk dulu ke sini, ke table siswa ampu. Oke, sudah, kita ke struktur. Nah, biar nanti ini nah, kita ke struktur. Nah, di sini ada relation view. Ini kita klik. Nah, di sini kan di sini. Nggak usah ya, jangan ini, kita dari konsepnya aja, dari ini. Nah, dari sini ini kan table siswa ya, table yang ini ya, table siswa ampu, berarti yang ini gitu ya, table siswa ampu, di mana table siswa ampu ini kata kunci tamunya atau forenskinya itu NIS sama kode mapel. Nah, sekarang di sini di kolom ini kita ambil NIS ya, karena kan urutannya biar nggak bingung ya, urutannya kan dia NIS dulu nih, NIS dulu. Nah, terus di sini DB-nya kita pilih DB generasi Madani. Nah, tabelnya referensinya dari tabel siswa otomatis ya. Nah, terus kita add kolom lagi karena ada 2 ya. Di sini tabel ID ampu ya. Kode mapel. Bukan ID ampu. Di sini kode mapel. Terus di sini ya. Nggak bisa ya di sini. Ini forensic constraint. Kita jalanin dulu ya. Kita coba dulu. Nah, ini udah berhasil nih. Oh iya, jadi di save dulu ya, nanti dia akan muncul lagi nih. Kita masukkan lagi sekarang kode mapel, DB-nya generasi Badani, dari table apa, table mapel. Nah, otomatis saya save lagi ya, semoga berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi tergantung kalau misalkan itunya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya. Ini kita sudah berhasil ya, successful, sudah berhasil menciptakan table relasinya. Kita lihat ke browser dulu di sini. Nah, ciri-ciri dari table dia terrelasi ya, table dia relasi itu punya icon di PHP MyAdmin, punya icon kunci warnanya abu-abu gitu. Ini ciri-cirinya gitu ya. Berarti dia forenski ini, NIS forenski dari table siswa, kode mapel itu forenski dari forenski dari
PK-nya si kode si table maple kayak gitu ya. Nah, oke, kita udah berhasil menciptakan ini. Sekarang kita ciptakan ini dulu, tabel kelas siswa, terus kita relasiin. Sekarang kita kesini dulu, terus kita ke tabel siswa ampu. Ini udah. Oh, ini di kelas siswa ya, harusnya TB. Oke, nggak apa-apa, nanti kita rename aja ya. Ini nanti kita rename ID kelasnya. Sekarang kita atau kita rename dulu kali ya, kita rubah dulu deh. Ini repair update, mana update, dipilih dulu, terus kita repair. Saya pakai query aja ya. Saya pakai query alter tablenya table sini dulu ya. Ini biar enak ngetin query-nya. Alter table ID apa? ID siswa, rename TB kelas sis. Ininya tuh siswa. Oke, sudah ya. Jadinya ini ya, jadinya ini table KLSys. Tadi kan ID KLSys itu ya. Jadi perintah buat ngerubah table, nih perintahnya alter table, terus nama tablenya ya TB klasis, terus kita rename nama. Nah, rename apa nih di sini gitu, nama rename barunya. Kayak gitu ya caranya tuh, pakai alter. Oke ya, kita sekarang masih di sini, kita akan merelasikan ini. Kita akan merelasikan table kelas siswa ya. Sama caranya kayak gitu. Kita ke relation view, terus kita ke NIS. Di sini nama database-nya DB generasi Badani, nama tabelnya tabel siswa NIS. Kita save dulu. Udah, kita tambahkan lagi di sini kode kelas DB ini dari mana, dari tabel kelas. Kita save. Oke, berhasil. Kita lihat dulu strukturnya. Nah, tuh kayak gitu ya. Ini berarti udah ini. Kita lihat di sininya. Nah, dia akan begini nih. Nah, di sini ada 5 table, di mana table ini ada 3 table relasi. Ada 3 table master, terus ada 3 table relasi gitu. Tadi kan kita udah ilustrasikan, dia muncul kalau misalkan ini sama ini ada gitu ya, table siswa sama gini. Table kelas siswa dia ada karena ada table siswa dan table kelas gitu ya. Nah,
Untuk memasukkan data ini, itu harus dia dulu atau dia dulu yang kita masukkan. Jadi dua ini kita masukkan data dulu, baru dia bisa memasukkan data. Kalau data ini kosong, dia nggak akan dia bingung, dia tidak bisa memasukkan data kayak gitu ya. Nah sekarang coba kita akan masukkan ini tabel siswa dan tabel ini ya, tabel siswa dan tabel kelas. Caranya gimana? Caranya gini, kita ke tabel siswa dulu, tabel siswa. Nah ini cara gampangnya, langsung kita insert nis, misalkan di ini 1 2 3 4 5, nama Rudi, alamat Bogor Cibinong gitu ya. Saya langsung bikin 2 aja ya, bikin 2. Ini 1 2 3 4 5, berarti di sini 6 7 8 9. Di sini Hartono, terus alamatnya Depok Cilodong gitu. Sego ya, masuk data. Oke, dah. Nah ini sudah masuk ya, udah masuk datanya nih, itu 2. Nah sekarang kita coba lihat tabel yang terrelasi sama dia. Pertama kita coba ke sini ya. Nah kalau kita insert, otomatis nah di sini dia akan berubah menjadi drop down tuh. Beda kalau misalkan yang ini nih, yang kode kelas, kan dia masih kode kelas belum saya isi nih ya. Nah ini kan kode kelas belum ada datanya, maka dia kosong nih di sini gitu ya. Coba sekarang saya akan masukkan data ini dulu, bedain ya. Ini kosong tadinya kan, ini nggak ada drop down seperti ini. Ini sekarang saya masukkan di sini RPL kelasnya misalkan kelas 10. Di sini KMM, di sini kelas 10 Sego. Nah ya, ini kan masih kosong. Kalau saya reload atau saya refresh, ada perubahan. Nah tuh ada perubahan sekarang tuh, udah baru gini. Si table class baru bisa kita input gitu ya. Ini kosongin, misalkan di sini Rudi, terus di sini saya masuk di kelas 10 mm ya, jurusannya berarti mm. Terus di sini Hartono, dia masuknya di kelas 10 RPL, terus kita pilih endomnya RPL, kita go, kita lihat struktur kita lihat ke browser. Nah dia akan muncul seperti ini gitu. Kalau kita lihat desainnya ya, ini bisa kita lihat desainnya. Buat lihat desainnya itu bisa kita klik pertama ya, langkah-langkah buat lihat desainnya nih, ini terus kita ke database ya, terus baru kita ke ini, ke more, terus kita ke sini. Nah tuh ignore L ya kan. Saat kita lihat, coba kita jauh-jauhin, ya kan, sama kan sama konsep yang tadi fisikalnya. Nah ini dia muncul secara dia muncul karena sudah direlasiin gitu, sudah tadi menggunakan perintah relasi, otomatis nih penghubung ini dia akan muncul, dan dia akan mengarahkan, dia secara otomatis akan mengarahkan ini ke sini, ini dari sini tuh
yang ini dari sini ya kan, walaupun misalkan saya kesiniin tetap dia ke nis juga nih tuh, ini juga sama gitu ya. Jadi nah ini desainnya kayak gini gitu, jadi otomatis nggak usah dimanualin. Kalau misalkan yang ini belum kita relasiin di sini, table-table dari yang table relasi yang ini belum kita hubungkan menggunakan yang tadi gitu ya, dia nggak akan terhubung gitu, dia nggak akan muncul desainnya tadi, muncul desainnya tapi dia nggak, garis-garis ini nggak muncul nih kayak gitu. Itu konsep dari relasi. Dan selanjutnya table ampu. Nah, table ampu juga kita belum bisa input ya, belum bisa kita input. Kenapa? Karena dia masih kosong gitu. Cara buat ini ya kita masukkan dulu di sini table mapelnya gitu, kita insert misalkan mapelnya desain grafis, kodenya misalkan sini DG 1 misalkan kayak KKM-nya 76. Terus di sini misalkan mapelnya pemrograman dasar. Di sini PD1. KKM-nya di sini 76 atau 77. Karena gampang ya, belajar bahasa pemrograman dasar tuh gampang, jadi KKM-nya 77. Sego ya. Sego. Kita lihat. Nah, tuh muncul. Tuh, ini muncul ya. Nah, sekarang kita masukin sini. Ini kita insert ID ampu, kita kosongin karena primary autoengraman. Terus ini saya masukin kode mapelnya DG, nilainya ini nilainya saya kosongin dulu ya, karena nanti nilai ini muncul kalau nanti misalkan mata pelajaran ini dia mengadakan ulangan harian, nanti dia akan muncul nih kayak gitu. Terus Rudi PD saya kosongin juga. Nah tuh dia. Nah, jadi kalau misalkan dia dia terrelasi, dia di sini ada warna biru nih tuh ya, dia bisa diklik, dia akan secara otomatis kalau kita klik dia akan mengarahkan, atau dia ada itu tuh, ada ada notice warna hitam Hartono, terus di sini Rudi kayak gitu ya. Itu cara buat membuat database dan table relasi gitu ya, dari physical model diagram ini ya, physical diagram model ini kita aplikasikan membuat database, akhirnya jadi seperti ini kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba ngasih tahu untuk import sama export database gitu ya. Nah, yang ini aja ya, yang ini saya akan buat misalkan di sini misalkan saya akan pindah komputer lain gitu ya. Saya akan pindah komputer lain. Pertama ini saya ekspor dulu database ini ya. Nah, cara buat ngekspor database itu ya, kita pilih database yang mau kita ekspor dulu. Terus udah ini, terus kita klik ekspor. Sudah ini kita langsung go aja. Nah, ini muncul ya, ke download nih. Nah, ini kita simpan nih yang ini gitu ya. Ini database. Nah, ini munculnya di sini di folder downloadnya nih, db generasi madani.sql. Nah, ekstensinya SQL. Nah, sekarang itu cara ekspor. Nah, sekarang cara
import. Cari import, misalkan ini data saya hapus semua ya. Ini kan data saya hapus. Saya akan hapus semua datanya. Saya akan hapus semuanya. Kelas juga sama. Saya akan hapus. Ini juga sama, saya akan hapus. Oh iya. Nah, kalau misalkan tabel relasi, dia nggak akan bisa terhapus kalau tabel masternya masih ada isinya, gitu ya. Ini kita no dulu, berarti kita hapus dulu tabel-tabel masternya. Ini tabel master, saya hapus. Oh, sorry. Dia belum bisa dihapus karena di tabel relasinya masih ada. Ini ya, kebalik tadi penjelasannya. Nah, ini harus kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kalau misalkan ini masih ada, tabel siswa juga masih belum bisa dihapus nih, tabel siswa. Nah, gagal kan? Jadi untuk menghapus tabel master itu kita hapus dulu tabel yang terhubung dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, terus kita delete. Ini baru bisa kita hapus. Check all. Sini saya hapus. Tabel juga sama. Check all, delete. Yes. Nah, sekarang saya akan menghapus database ini. Saya akan menghapus database generasi Madani ini ya. Saya akan hapus. Saya drop. Oke. Nah, ini sekarang saya akan ngasih tahu cara mengimport database yang sudah kita download yang tadi. Ini kan database sudah nggak ada kan di sini, dbgm gitu ya. Nah, buat mudahnya pertama kita sesuaikan aja nama ininya nih, nama filenya ini kan db generasi Madani gitu ya. Buat mengimport database yang dari luar ya, itu kita butuh database-nya dulu. Kita ciptakan database. Jadi table yang tadi kita buat, kita nggak perlu lagi bikin table lagi, cukup bikin database-nya aja gitu ya. Di sini db generasi Madani, saya create gitu ya. Nah, kalau sudah db ini kan ini udah terpilih gitu ya. Takutnya misalkan kita belum ini ya, tapi kita udah menciptakan database-nya ini. Udah tinggal kita pilih. Ini kita klik masuk sini ya. Terus kita pencet import. Terus kita masuk ke browser nih. Browser. Terus kita cari file yang tadi kita sudah ekspor. Mudahnya kita tulisin SQL. Nah, itu muncul ya. Dan nih, klik open, sudah terpilih nih ya, sudah ada tuh SQL. Langsung kita go. Tunggu beberapa saat. Lumayan. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang sudah ada lagi nih tuh tabel-tabelnya, dan datanya kita lihat, datanya masih ada lagi. Karena tadi sebelum saya mengekspornya itu sebelum saya hapus tabelnya ini, isi dari tabelnya ini ya. Kalau misalkan diekspornya masih ada isinya, nanti pas diinputnya pun masih ada, walaupun datanya sudah saya hapus tadi gitu ya. Itu cara buat ekspor sama import database dari luar gitu ya. Nah, terus dari pembahasan ini, dari pembahasan tentang ERD, saya rasa cukup ya. Nanti tinggal yang masih belum paham silakan aja ditanyakan ya di deskripsi gitu. Ini buat pembelajaran, semoga bermanfaat.
gitu. Ini tabel relasi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Nanti file ini saya akan taruh di di link ya. Saya akan taruh di link di deskripsi. Itu silakan di download. Tinggal kalian tinggal dicoba-coba. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang ERD, Entitas Relation Diagram database di MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.